Ya, langsung saja kita akan menyapa Kevin di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang, Kevin. Ya, Kevin, seperti apa jelang misa suasana di sana? Silakan dengan laporan Anda, Kevin. Ya, selamat sore Bayu dan juga Angel. Kemeriahan untuk menyambut Misa Agung bersama dengan Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya di Stadion Utama GBK. Ini terus kami mantau banyak sekali umat yang berdatangan hingga pada sore hari ini. Kami melihat dari kedatangan di pintu gerbang utama GBK ini memang kendaraan yang mengantar para umat ini cukup padat karena memang ini tidak diperkenankan bagi para umat menggunakan atau membawa kendaraan pribadi. Dan kami melihat, Bayu dan pemirsa, bahwa situasi terkini ini masih antusiasnya ini masyarakat ataupun umat Katolik untuk bisa melakukan Misa Agung bersama dengan Paus Fransiskus yang memang rencananya ini akan dimulai sekitar pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga Bayu dan Angel, terkait dengan pengamanan, kami melihat sampai dengan saat ini petugas gabungan baik dari TNI Polri dan juga pihak pengamanan dari GBK terus mengarahkan dan juga memonitor agar para umat ini tidak kebingungan untuk masuk melewati pintu yang mana dan juga terkait dengan akses masuk ke dalam Stadion Utama GBK. Dan juga Angel dan Bayu, untuk mengetahui kira-kira seperti apa kemeriahan dan juga rasa sukacita yang dirasakan oleh umat Katolik yang akan merayakan Misa Agung bersama dengan Paus Fransiskus, saya akan bertanya kepada perwakilan umat yang sudah bersama dengan saya saat ini. Ada Mbak Stella dan juga Mbak Angel. Aku ke Mbak Stella dulu, terima kasih. Mbak Stella, terkait dengan hari ini akan melaksanakan Misa Agung bersama Paus Fransiskus. Pertama, bisa dijelaskan terlebih dahulu, ini Mbak Stella dan Mbak Angel dari paroki mana dan ada berapa orang yang mengikuti misa pada saat ini? Silakan. Kita dari Keuskupan Suffragan Bogor, kebetulan kita berdua dari sana. Kurang lebih ada 150 orang perwakilan dari paroki kita Santo Markus Depok Timur. 158 itu apakah seluruhnya dari lansia atau rentan umurnya siapa-siapa saja, Mbak? Bisa dispesifikkan? Mayoritas dari 150 orang kurang lebih ini ya, Mas, ini mayoritas orang tua atau disebut dengan lansia, tapi kurang lebih itu ada 50 sampai 60 orang OMK, misdinar, dan juga masih usia-usia muda. Mbak Stella, ini saya mau tahu terkait dengan tadi pada saat datang ke GBK dan juga pada saat dari paroki Mbak Stella dan juga Mbak Angel. Bagaimana mekanisme yang diarahkan dari pihak panitia? Seperti apa, Mbak? Jadi sebelumnya memang sudah cukup persiapan yang baik ya, sudah matang. Kita sudah ada briefing offline di gereja, kita juga ada briefing online untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Kita dari Depok itu titik temu di jam 9 pagi, kemudian kita berangkat dan tadi tiba di GBK kurang lebih di 10.30, kemudian kita turun di gate 7 dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Kita melalui 2 tempat pengecekan pengamanan, semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, dan akhirnya kita masuk untuk di zona 2. Tadi ada berapa bis yang ikut dari parokinya Mbak Stella dan Mbak Angel? Ada tiga bis dari paroki kita. Cukup banyak, Pak? Iya, cukup banyak. Mbak Angel, ini kan juga merupakan kedatangan Paus atau pimpinan umat Katolik ketiga. Tapi Paus Fransiskus merupakan yang pertama kalinya. Apa yang mungkin bisa diambil makna dan juga kita bisa melihat kedatangan Paus yang menampilkan kesederhanaan dan juga persaudaraan. Apa makna yang bisa disampaikan dari umat Katolik? Makna yang bisa didapat di saat ini kan kita begitu banyak banget problema-problema politik atau mungkin anak-anak muda, baik mahasiswa dan yang lainnya, ada banyak demo. Kita berharap dengan adanya kedatangan Paus itu kita bisa semakin lebih saling mengasihi satu dengan yang lain. Semua masyarakat, baik itu apapun agamanya, bisa saling rangkul dan ada kedamaian di antara semua masyarakat, baik itu pejabat, petinggi ataupun masyarakat biasa. Oke, saya mau ke Mbak Angel nih. Kalau Mbak Angel lihatnya apa makna yang bisa ditunjukkan begitu ya, terutama bagi umat Katolik dan tentu kepada seluruh masyarakat Indonesia saat ini? Seperti apa, Mbak Angel? Ya, pertama-tama mungkin saya bisa bilang yang ada di GBK saat ini itu sangat beruntung karena tidak semua paroki itu berkesempatan hadir, jadi hanya karena dibatasi juga. Lalu maknanya yang pasti senang banget karena melihat kedatangan Paus, dampaknya positif sekali, tidak hanya
dari umat Katolik tapi juga dari beragam agama yang ada di Indonesia, semua menyambut baik, semua antusias. Dan yang terpenting adalah mungkin pesan toleransi dan kedamaian yang ingin disampaikan itu. Pesan toleransi yang tetap dikumandangkan, kira-kira begitu. Tadi sampai jam berapa Mbak di sini, Mbak? Dari jam 9 pagi sampai dengan selesai sih harusnya. Nanti baru start di jam 5 sore misalnya. Gitu. Mbak, di posisi tempat duduknya sebelah mana nih? Kebetulan ini kita ada di gelangnya sendiri ya, sebagai identitas kita itu ada di Blue B, zona 2, kita di pintu 4, alur C, row 23, dan seat numbernya di 50, berdekatan. Dan ini juga menjadi persyaratan ya gelang ini ya? Betul. Dan di sini juga kita tahu di mana zona kita. Terima kasih banyak Mbak Stella, Mbak Angela, semoga nanti dapat menjalani misa dengan penuh hikmat dan juga tadi rasa toleransi tetap dikumandangkan. Terima kasih ya. Saya selalu Mbak Stella dan juga Mbak Angel. Terima kasih. Ya Angel, memang tadi merupakan tanggapan dari salah satu atau salah dua dari umat yang memang menyampaikan toleransi dari Paus Fransiskus yang terus dikumandangkan hingga saat ini. Benar sekali tadi yang disampaikan bahwa pastikan pemirsa di rumah yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju Gelora Bung Karno untuk membawa adanya gelang yang sebagai penanda dan juga sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti misa agung bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno pada saat ini. Dan juga Bayu dan Angel dapat kami informasikan terkait dengan ada dua tempat yang nantinya akan melaksanakan misa agung bersama Paus Fransiskus, di mana yang pertama di Stadion Utama GBK dan kedua di Stadion Madia GBK. Di mana di Stadion Utama ini ada sekitar 68.000 umat yang nantinya akan mengikuti misa agung bersama Paus Fransiskus. Dan juga di Stadion Madia ini ada sekitar 20.000 umat yang nantinya akan mengikuti misa agung bersama Paus Fransiskus. Dan bagi Anda pemirsa yang nanti akan mengikuti misa agung ini jangan khawatir karena ada petugas-petugas medis dan juga posko-posko yang kami melihat ini ada di sejumlah titik di kawasan Gelora Bung Karno untuk memastikan bahwa umat ini melaksanakan misa dengan baik dan juga penuh hikmat. Setidaknya ada sekitar 250 petugas medis yang akan tetap bersiaga, akan standby sampai nantinya misa agung bersama Paus Fransiskus ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan juga dapat kami informasikan terkait dengan arus lalu lintas. Ini juga menjadi perhatian khusus kami melihat petugas kepolisian, dinas perhubungan dan juga pihak dari TNI dan pihak-pihak lainnya untuk membantu dalam mengamankan jalannya misa pada sore hari nanti. Ini kami mantau terus berjaga di sekitar GBK dan ada sejumlah titik yang menjadi alihan arus lalu lintas. Di antaranya dari arah Jalan Gatot yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Selipi. Kemudian dari arah lalu lintas arah Selipi diarahkan lurus ke arah Semanggi dan tidak ada yang menuju ke Jalan Layang Ladogi ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Kemudian dari arah Bundaran Senayan yang akan menuju Jalan Pintu 1 Senayan diluruskan ke Jalan Sudirman arah Semanggi. Kemudian dari arah Jalan Mustopo yang menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kanan menuju Jalan Hang Tua Raya. Kemudian dari Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Kemudian dari Jalan Tentara Pelajar yang akan menuju ke Jalan Patal Senayan diluruskan ke arah Jalan Permata Hijau. Kemudian dari Jalan arah Manggala Wana Bakti yang akan menuju ke Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar. Tentunya hal-hal ini yang menjadi poin penting dan juga dapat diperhatikan bagi seluruh umat yang akan nantinya akan mengikuti misa bersama Paus Fransiskus pukul 17 atau 5 sore nanti. Sementara itu Bayu Angel, kembali ke Anda. Ya, baik Kevin, pastinya juga Angel ini menjadi antusias yang sangat menarik bagi umat Katolik juga bahkan ya, especially untuk umat Katolik ya. Betul. Mana ini pasti menjadi sesuatu yang tunggu-tunggu. Ya, ini juga perjalanan spiritual yang istimewa bagi umat Katolik, apalagi tadi narsum kita juga sempat menyampaikan bahwa untuk yang bisa datang ke GBK itu adalah orang yang beruntung karena tidak semua orang Katolik di Nusantara yang bisa datang ke GBK untuk menyaksikan langsung dan mengikuti langsung misa yang dipimpin oleh pemimpin gereja
gereja Katolik tertinggi di dunia, yaitu Paus Fransiskus. Dan tadi juga disampaikan oleh Kevin bahwa untuk pelaksanaan misa ini tidak hanya di GBK, tapi juga di Stadion Madia yang masih dalam komplek dari lingkungan GBK ya. Betul. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana di Stadion Utama GBK oleh Kevin, kita akan menyaparkan Esra yang sudah ada di Stadion Madia. Ya, Esra, seperti apa di sana Esra? Apakah juga sudah ramai di sana Esra? Ya, Bayu, Angel dan juga pemirsa, bahwa saya bisa memberitahukan atau menginformasikan saya berdiri tepat di Stadion Utama ataupun di bagian luar Stadion Utama, yakni tadi kalau kita lihat perhatikan di tribun masyarakat juga begitu antusias, dan ini tak kalanya juga berada di tempat saya mengabarkan. Saya melihat sukacita penuh begitu bagi umat Katolik yang sudah juga menanti ataupun bersemangat begitu ya untuk masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang sedari tadi kami lihat di belakang saya ini pengecekan terus dilakukan, yakni dari barang bawaan oleh petugas untuk memastikan bahwa rangkaian misa akbar kali ini berjalan lancar. Karena kalau informasi yang kami dapatkan untuk umat Katolik ataupun nanti yang melakukan misa akbar ini diperbolehkan masuk ini sekitar dari pukul 12 siang hingga nanti 3 sore. Kemudian nanti ini dilakukan proses sterilisasi karena ini untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Kemudian juga tadi beberapa hal yang sempat kami perhatikan ketika menuju ke arah bagian luar di Stadion Utama GBK ini, pengamanan terbilang sangat ketat dilakukan dari pihak petugas, baik melibatkan dari pihak TNI maupun dari pihak kepolisian. Karena selain dilakukan pengecekan identitas berupa gelang, ini memastikan bahwa barang-barang yang dibawa berupa makanan ini tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam tribun ataupun ketika nanti melakukan ibadah misa. Dan apabila sudah terlanjur membawa, ini diminta oleh petugas untuk kembali mengeluarkan makanan atau seperti minuman juga ini dikeluarkan dan diperbolehkan diizinkan untuk masuk ke dalam. Untuk diketahui juga pemirsa bahwa di Gelora Bung Karno ini ada sekitar 80.000 umat Katolik yang hendak melakukan misa akbar. Ini terdiri dari tidak hanya dilakukan di Stadion Utama, namun juga dilakukan di Stadion Madia, yang mana ini rinciannya terdiri dari 68.000 kurang lebih di Stadion Utama, dan sisanya ini sekitar 20.000 lebih umat Katolik melakukannya di Stadion Madia ataupun di sekitar dari GBK di tempat saya mengabarkan ini. Nah, hal menarik yang juga bisa kami sampaikan, Angel, Bayu dan juga pemirsa, bahwa kami melihat banyak sekali masyarakat lalu lalang dengan identitas masing-masing, yakni banyak sekali pernak-pernik juga yang menandakan ini dari berbagai daerah. Namun ini beberapa sudah masuk tadi ke dalam dari GBK untuk mengikuti pramisa, karena ada beberapa rangkaian juga sebelum acara dimulai atau dilakukan. Karena kalau kami mendengar ini musik ataupun alunan rohani begitu sudah berbunyi tadi, dan ini juga terdengar menggema di sekitaran Stadion Utama GBK dan di bagian luarnya. Dan kalau kami pantau ini dari petugas juga terus menghimbau untuk masuk ke dalam ini secara tertib, kemudian juga menghindari supaya kawasan ataupun di sekitar GBK ini tetap bersih dengan tadi tidak diperbolehkan membawa makanan ataupun minuman ke dalam Stadion Utama GBK. Tentunya ini menjadi penantian dan sukacita bersama bagi umat Katolik khususnya, karena kita ketahui ini menjadi perjalanan apostolik Paus ketiga yang datang ke Indonesia untuk memberikan pesan perdamaian kepada Indonesia ataupun khususnya bagi umat Katolik. Karena bagaimanapun kita lihat berangkaian dari kegiatan Paus Fransiskus ini sudah berjalan dari 3 September hingga nanti di 6 September mengakhirinya, dan puncaknya ataupun agenda yang paling padatnya itu berada pada hari ini. Kita ketahui bahwa di pagi hari tadi sudah bertemu dengan pemuka agama ataupun pimpinan dari Masjid Istiqlal, kemudian nanti akan mengakhiri atau menutup agendanya di misa akbar ini. Karena kalau boleh menyampaikan juga, beberapa masyarakat sempat menyampaikan ini menjadi momen yang cukup penting, momen syukur, karena tidak semua orang bisa untuk mendapatkan tiket ataupun gelang dari masing-masing daerah, gelang untuk mengikuti misa akbar di Gelora Utama Bung Karno. Meskipun demikian, dari pihak Paus Fransiskus ataupun bisa dari pihak panitia sempat menyampaikan apabila masyarakat khususnya umat Katolik ini tidak
tidak bisa menyaksikan secara langsung ke Stadion Utama GBK, ini bisa menyaksikannya secara streaming untuk tidak mengurangi kesan ataupun rasa syukur ketika Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia. Demikian Angel, Bayu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Ya, Esra, dan memang tadi ternyata memang ada yang disampaikan Esra juga tidak boleh membawa makanan ketika misa berjalan. Jadi memang kita imbau untuk Anda-Anda yang akan hadir di misa ini untuk makan terlebih dahulu di rumah ya, Angel ya? Iya, karena sama seperti jika kita melakukan atau ada kegiatan di Stadion GBK kan memang tidak diperbolehkan untuk membawa makanan, mungkin juga untuk meminimalisir adanya sampah. Ini juga kebijakan yang baik untuk umat di sana, dan betul kata Bayu, kita harus siap secara fisik juga karena tidak lama persiapan. Mungkin tadi ada yang bilang dari pagi atau mungkin dari kemarin sudah menyiapkan tenda di sekitar GBK untuk tidak terlalu supaya tidak terlalu makan waktu yang lama, karena mereka memang harus standby dari pagi sampai dengan sore, yang tadi seperti mungkin saya bilang jam 3 sore sudah ditutup karena untuk lebih menjaga kekusyukan ya dari jam 3 sampai jam 5 itu, sehingga bisa mengikuti misa dengan lancar gitu ya dari pukul 5 ini tadi. Dan menarik ya, tadi kita lihat antusiasme dari umat Katolik, karena tidak hanya di Jabodetabek saja, Bayu, melainkan juga umat Katolik yang datang untuk mengikuti misa akbar ini dari seluruh Nusantara. Ini nampaknya seluruh paroki di paroki Gereja Katolik di seluruh Indonesia ini memang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk bisa membawa umatnya menuju GBK. Oke, nah bicara lancar tadi Angel, kita mau tahu juga nih seperti apa lalu lintas yang ada di sekitar GBK, Gelora Bung Karno Senayan gitu. Sudah ada rekan Nata Arman di depan di sekitar GBK Senayan. Ya, Nata. Nata, bagaimana suasana di sana? Baik, Bayu, Angel dan juga pemirsa dapat sampaikan terkait dengan suasana arus lalu lintas di depan kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, tepatnya di depan Gedung Kemenpora Republik Indonesia, yang mana saat ini terpantau ramai lancar, tidak ada kendala ataupun kemacetan yang terjadi di sini. Namun apabila kita melihat ke kawasan sekitar Bundaran Senayan, tadi ketika pukul setengah 11 siang sampai dengan pukul 1 sempat terjadi kemacetan cukup panjang, yang mana karena bis-bis dari para umat tersebut yang mengangkut umat untuk melakukan perjalanan menuju ke GBK ini terjadi penumpukan sehingga menyebabkan cukup ketersendatan. Namun untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran untuk menuju ke pintu arah Gelora Bung Karno sendiri sampai saat ini terbilang masih lancar, dan juga untuk situasi pengamanan sendiri ini masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Satuan Brimob kemudian lalu lintas. Namun tadi kami sempat berbincang juga dengan salah satu aparat kepolisian bahwa untuk sistem buka tutup jalur ataupun situasi rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional melihat kondisi di lapangan. Apabila nantinya terjadi penumpukan yang begitu parah, tentunya akan dilakukan penutupan jalur ataupun pengalihan arus lalu lintas. Sementara apabila masih lancar juga, tentunya akan tetap diberlakukan seperti saat ini, yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa untuk kendaraan yang mengarah ke arah utara dari sisi saya melaporkan ini masih terbilang lancar, tidak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan yang terjadi. Meskipun tadi sempat diguyur hujan sekitar 10 menit sehingga membasahi kawasan ini, dan juga tadi banyak juga masyarakat yang memilih jalan kaki setelah turun dari busway, turun di halte Geraha di depan Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia untuk melaju atau melanjutkan perjalanan menuju ke Gelora Bung Karno. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk acara sendiri ini nanti akan dipimpin oleh Paus Fransiskus pada pukul 5 sore dengan dihadiri oleh 87.000 lebih umat Katolik yang dibagi dua lokasi. Yang pertama adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan yang kedua adalah di Stadion Madia di kawasan sekitaran Gelora Bung Karno juga. Kemudian untuk hari ini juga sendiri dari pagi tadi Paus Fransiskus sudah melakukan berbagai agenda di hari ketiganya di Indonesia. Yang pertama seperti pertemuan dengan ke Masjid Istiqlal, bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan juga sejumlah organisasi amal di kantor KWI, dan selanjutnya pada pukul 5 ini akan memimpin secara langsung acara atau agenda terkait dengan misa akbar pada sore hari ini. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas sendiri nantinya apabila diberlakukan ataupun melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penutupan atau pembukaan jalan, ini yang pertama adalah dari arah Bundaran HI, Tanah Abang, Kebon Sirih, kemudian juga dilanjutkan arus dari selatan Cipete menuju ke barat Selipi atau utara Monas, kemudian dapat menggunakan jalan Kiai Majak, Boyan Baru, arteri Pondok Indah,
Kemudian untuk kendaraan dari arah utara ini menuju selatan Blok M dialihkan ke Jalan Merdeka Barat. Kemudian Abdul Muiz, Fahrudin, Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Penjernihan, Pejompongan, Tentara Pelajar, Taukunya Arif, Bayoran Baru. Kemudian diimbau juga pada seluruh masyarakat apabila ingin bepergian ataupun melakukan perjalanan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno agar dihimbau menggunakan kendaraan umum, karena untuk menggunakan kendaraan pribadi ini sangat berpotensi terjadinya hambatan ataupun terjadinya penutupan akses jalur yang akan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, mengingat nantinya Paus Fransiskus akan bertolak dari kedutaan menuju ke kawasan Gelora Bung Karno untuk melaksanakan memimpin maksud kami terkait dengan acara dari Misa Akbar tahun 2024 pada sore nanti. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Bayu dan juga Angel. Ya, ternyata dari 3 titik semuanya masih berjalan lancar dan kita doakan ini akan terus lancar dan membawa sukacita ya. Umumnya untuk utamanya untuk umat Katolik nantinya. Betul, dan juga membawa berkat khusus ya bagi Indonesia. Baik, terima kasih rekan Nata Arman, rekan Esra dan juga Kevin Pakan yang sudah memberikan laporannya dari masing-masing titik. Dan pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana berjalannya persiapan jelang misa yang akan dilangsungkan sore hari ini, Angel ya. Baik, dan sesaat lagi ya tetaplah bersama kami di Breaking News.